Mario Dandi dan Shane Lucas akan menjalani sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora pada hari ini. Lis Pratiwi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lis, apa saja agenda sidang untuk hari ini dan apa saja keterangan saksi yang akan disampaikan? Selamat pagi, Gemma dan Reza. Pada hari ini ada 2 orang saksi yang dijadwalkan memberikan pernyataan di muka sidang. 2 orang saksi ini adalah dari pihak ahli pidana dan juga paman dari korban David Ozora, yakni Rustam Hatala. Memang agenda pemeriksaan pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari 2 orang saksi dan sudah dikonfirmasi bahwa satu di antaranya yakni paman dari David Ozora tidak dapat hadir langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melainkan akan memberikan keterangan melalui virtual atau melalui Zoom. Sementara itu untuk saksi dari ahli pidana, kami belum mendapatkan konfirmasi siapa kiranya pihak yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Hingga saat ini persidangan yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10 belum dimulai dan masih dalam tahap persiapan. Sementara itu 2 orang terdakwa yakni Mario Dandi dan Shane Lucas sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Keduanya nanti akan hadir dan mendengarkan langsung keterangan saksi di dalam ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Kendati kedua orang saksi belum memberikan keterangan, namun sebelumnya paman dari David Ozora yakni Rustam Hatala telah memberikan keterangan terkait posisinya sebagai pihak yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesanggerahan. Ia mengatakan bahwa pertama kali ia mendengarkan kejadian tersebut pada saat dirinya tengah bersama dengan ayah dari David Ozora yakni Jonathan Latumahina pada malam hari tanggal 20 Februari 2023. Kala itu keduanya akan pergi bersamaan, namun ayah dari David membatalkan rencana tersebut karena mendapatkan pesan dari wali kelas David yang mengatakan bahwa David baru saja dipukuli dan saat ini berada di IGD Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Langsung pada malam itu juga, Jonathan Latumahina, ayah dari David, menjenguk David, namun untuk Rustam Hatala, yakni paman dari David, baru keesokan harinya melihat kondisi David. Ia pun mengetahui bahwa penganiayaan yang dialami oleh David Ozora ini termasuk dalam kategori parah sehingga pada pukul 2 siang ia langsung berangkat ke Polsek Pesanggerahan. Pada saat di kantor polisi ia mengaku menemukan adanya sejumlah terdakwa, ada 3 orang yang memang sudah berada di lokasi namun ia tidak bisa bertemu dengan Mario Dandi karena pada saat ia datang, Mario Dandi ini sudah atau sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dan kurang lebih inilah yang nantinya akan terus digali oleh majelis hakim pada saat persidangan hari ini. Reza dan Gemma. Iya, Liv, lalu kapan kira-kira sidang putusan akan digelar? Ya, Gemma, untuk sidang putusan tentunya akan melihat lebih dulu seperti apa dinamika dari persidangan yang akan berlangsung. Sejauh ini memang saksi dari jaksa penuntut umum 2 yang akan dihadirkan pada hari ini, namun majelis hakim masih membutuhkan keterangan dari saksi lain yang juga memiliki peran penting, yakni adalah dokter di Rumah Sakit Mayapada. Dokter spesialis ini adalah dokter yang merawat korban David Ozora selama lebih dari 50 hari pasca dianiaya oleh Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Keterangan dari dokter spesialis ini sangat penting karena beliaulah yang mengetahui seperti apa perkembangan dari kondisi David Ozora selama dirawat hingga akhirnya diperbolehkan untuk pulang rawat jalan dan juga melakukan fisioterapi lainnya. Sementara itu pada beberapa waktu lalu keterangan dari dokter IGD di Rumah Sakit Medika Permata Hijau juga sudah disampaikan di muka persidangan. Pada saat itu dokter mengatakan bahwa ia menerima David Ozora dalam kondisi yang memang sudah cukup memprihatinkan dengan sejumlah luka yang terlihat dari bagian fisik atau dari bagian luar. Kemudian beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, kondisi dari David Ozora terus mengalami penurunan hingga akhirnya membutuhkan MRI yang tidak dimiliki di rumah sakit tersebut dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Mayapada. Dan barulah dari Rumah Sakit Mayapada tersebut penanganan David Ozora dilakukan sepenuhnya oleh Dr. Tatang yang nantinya akan melakukan atau memberikan keterangan sebagai saksi yang dijadwalkan pada hari Kamis mendatang, tepatnya tanggal 20 Juli 2023. Dan saat ini persidangan dengan 2 orang saksi yakni paman dari David Ozora dan juga saksi ahli pidana akan segera dimulai.
Demikian Gemma dan Reza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Lis Pratiwi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.